Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 322 hingga bab 327. Bab 322, Delegasi Perusahaan Zhonghai. Setelah masuk ke dalam kabin, pesawat pun lepas landas. Di sampingnya, ayah Ye Haon, Ye Weihao, menoleh dan melirik Zhao Suiqing yang duduk di baris belakang, lalu berkata dengan suara lembut, "Teman sekelas di universitas." "Ya." Ye Haon mengangguk. "Sudah waktunya kamu berhenti membuat orang khawatir." Sebagai tetua Zhonghai, tubuh Ye Weihao memancarkan aura besar, tetap tenang tanpa menunjukkan kemarahannya. Saat ia berkata perlahan, "Kamu dan Nona Chao dari Yanjing sudah bertunangan. Ini adalah keputusan yang sesuai dengan kepentingan kedua keluarga. Dia wanita yang pencemburu, kamu tidak boleh melakukan sesukamu." Ia sangat memahami kepribadian putranya. Meskipun Ye Haon tidak memiliki sifat arogan dan tiranik seperti para playboy kaya, jauh lebih dewasa dibandingkan rekan seusianya, serta memiliki wawasan yang baik, dalam urusan hubungan pria dan wanita ia masih agak kacau. Untungnya, Ye Haon menanganinya dengan cukup baik. Keterikatan emosional antara dirinya dan beberapa nona muda di Zhonghai tidak menimbulkan banyak kegaduhan, dan bisa dianggap telah mereda. Namun, nona besar Chao dari Yanjing itu sebenarnya orang yang sangat pencemburu. Hanya karena pacarnya dari Yanjing menari dengan seorang gadis di lantai dansa, sesuatu yang sepenuhnya diperlukan dalam interaksi sosial, ia langsung mengemudikan mobil sport dan menabrak kendaraan di gerbang Jiangwo. Bahkan memukuli pacarnya beserta gadis itu. Keluarga di belakang ketiga anak muda tersebut semuanya merupakan tokoh terkenal di Yanjing, sehingga kejadian itu pun menimbulkan kehebohan besar. Tiba-tiba, nama Nona Chao ini, singa betina dari timur sungai, menyebar ke seluruh kalangan atas masyarakat Tiongkok. Namun apa yang bisa mereka lakukan? Kekuatan keluarga Chao terlalu besar, bahkan Ye Weihao pun harus bergantung pada mereka. "Aku mengerti." Kilatan suram melintas di mata Ye Haon. Ia menghela napas dan berkata dengan nada muram. Setelah menyelesaikan upacara penobatan penasihat negara dan menerima seluruh aset keluarga Kuo, Jiang Tian minum secangkir anggur bersama beberapa orang super kaya papan atas sebelum kembali ke Hotel Hilton. Jiang Tian menolak permintaan saudari Hilton untuk menyediakan kendaraan baginya, lalu memanggil taksi dan menuju bandara untuk menjemput King Air. "Jiang Tian, apakah kamu sudah lama menunggu di sini?" Begitu King Air melihat Jiang Tian, wajahnya langsung dipenuhi kejutan yang menyenangkan. Ia segera berjalan cepat dan memeluknya dengan hangat. "Tidak lama. Perjalananmu pasti lancar." Jiang Tian menepuk kepala King Air dan tersenyum penuh kasih. "HM, ini suaminya? Kudengar dia orang gila. Kelihatannya normal saja." Ketika Ye Haon, yang juga keluar dari bandara, melihat pemandangan ini, ia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Melihat ekspresi King Air yang lembut dan penuh kasih, ia tak bisa menahan rasa iri. Tatapan seperti itu bukan hanya dipenuhi kekaguman dan pemujaan, tetapi juga keterikatan yang mendalam. Sepertinya hubungan mereka benar-benar sangat baik. "Bukankah ini Tuan Jiang?" Di antara rombongan Zhonghai, Han Yaner sedikit terkejut dan wajahnya langsung memucat karena kaget. Benar-benar dia, tapi sepertinya dia menjadi sedikit lebih tampan. Mai Shilong juga tercengang. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan Jiang Tian melesat ke langit dan bertarung melawan semua penyihir dari para kultivator bela diri di sekte Shenong. Di mata mereka, Jiang Tian seperti dewa. "Yaner, mari kita pergi menyapanya. Bagaimanapun juga, dulu dia menyelamatkan kita semua dan bahkan menyembuhkan penyakit parah kakekmu," gumam Mai Shilong sejenak. Lebih dari setahun telah berlalu, dan Mai Shilong telah menjadi beberapa kali lebih matang dan tenang dibanding sebelumnya. Faktanya, sejak melihat penampilan Jiang Tian yang seperti dewa, ia menyadari bahwa selalu ada langit di atas langit. Sifatnya yang liar dan arogan sepenuhnya ditarik kembali, dan ia menjadi rendah hati serta berhati-hati. Hal ini membuatnya mendapatkan pengakuan ayahnya. Saat ini, ia memegang kendali atas bisnis keluarga, bahkan telah meraih beberapa prestasi, sehingga Han Yaner memandangnya dengan tingkat penghormatan yang sama sekali baru. Han Yaner dan Mai Shilong saling menggenggam tangan lalu berjalan cepat menghampiri. Han Yaner tersenyum. "Tuan Jiang, tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Apakah Anda datang untuk berwisata?" Jiang Tian menatap mereka berdua dengan terkejut, lalu teringat identitas mereka dan tertawa. "Sepertinya kalian berdua sudah menikah." "Ya, Tuan Jiang. Sudah lebih dari setahun saya tidak bertemu Anda dan selalu merindukan Anda." Mai Shilong membungkuk dengan hormat. "Selamat." Jiang Tian tertawa, "Kalian harus bekerja keras dan segera punya bayi."
Han Yaner tersenyum malu, kegugupan di hatinya sedikit berkurang. Melihat sikap Jiang Tian yang sangat ramah, Mai Shilong mendapat ide dan tertawa. Tuan Jiang, Anda ingin menginap di hotel mana? Saya akan mengantar Anda ke sana. Saya menginap di Hotel Hilton, jadi tidak perlu merepotkan. Saya akan menyewa mobil, sangat praktis. Jiang Tian tersenyum tipis. Hilton? Kebetulan sekali, kita searah. Wajah Mai Shilong dipenuhi kegembiraan, lalu ia memohon. Tuan Jiang, ini tidak merepotkan, mari kita pergi bersama. Tuan Jiang, kami belum pernah mendapat kesempatan untuk membalas budi besar Anda. Bertemu di benua Star hari ini berarti kita memang berjodoh. Anda harus memberi kami kesempatan ini. Wajah Han Yaner juga dipenuhi ketulusan. Meskipun mereka tidak mengetahui reputasi Jiang Tian di dunia seni bela diri. Hanya dari fakta bahwa ia telah menaklukkan sekte Shenong yang begitu dominan dan memaksa semua para master tunduk padanya. Mereka tahu bahwa Jiang Tian adalah sosok luar biasa. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengannya? Sudahlah, Jiang Tian, karena kalian saling mengenal, mari kita pergi bersama. Sebelum Jiang Tian sempat berbicara, King Er berkata dengan senyum tipis. Ia memang berhati baik. Melihat wajah Han Yaner yang cemas, ia bahkan merasa hampir menangis. Baiklah kalau begitu. Jiang Tian mengangguk, lalu pergi mengambil koper King Er dan membuka pintu mobil. Han Yaner menggendong Jiang Waner dan tertawa, gadis kecil yang sangat lucu. Di sampingnya, Su Jie mengerutkan kening, bingung, mengapa Mai dan Yaner memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Mungkin karena menghormatiku. Pasangan Mai ini cukup pintar. Ya? Ye Haon tidak terlalu memikirkannya. Di perjalanan, Jiang Tian tersenyum kepada mereka berdua dan bertanya, Mai Shilong, mengapa kalian berdua datang ke benua Star? Oh, begini. Benua Star telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan pemerintah Tiongkok dan ingin memilih sebuah kota pesisir untuk membangun kawasan perdagangan bebas sebagai proyek percontohan. Saat ini, Zonghai dan kota yang sedang bersaing agar proyek percontohan ini ditempatkan di wilayah mereka. Mai Shilong duduk dengan kaku, bahkan tidak berani duduk sepenuhnya. Setengah tubuhnya masih menggantung di udara. Ia merapatkan kedua kakinya dan meletakkan tangan di atas lutut, seperti bawahan yang sedang melapor kepada pimpinan. Saya, Yaner, dan beberapa pemilik perusahaan lainnya bertindak sebagai perwakilan dunia usaha untuk menampilkan perkembangan perusahaan masing-masing. Selain itu, ada beberapa pejabat pemerintah yang akan mempromosikan berbagai kebijakan unggulan Zonghai, dengan harapan benua Star akan memilih menetap di Zonghai. Bagus. Sudah menjadi perwakilan. Jiang Tian memuji. Saya tidak berani. Mai Shilong segera tersenyum canggung dan berkata dengan hormat. Tuan Jiang adalah ahli yang melampaui dunia fana, seperti dewa. Kami hanya mencari sedikit uang. Bagaimana mungkin bisa masuk dalam pandangan Anda? Sementara Nyonya Jiang benar-benar terlalu cantik. Sementara itu, Han Yaner diam-diam mengamati Zhao Sueking dengan saksama. Matanya tampak sedikit terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Pada kenyataannya, ketika ia bertemu Zhao Sueking di bandara Zonghai, bahkan saat Ye Haon menghampiri untuk menyapa, ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun saat ini, setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Jiang Tian, semakin ia memandang, semakin ia merasa Zhao Sueking sangat cantik. Dulu, sebelum menikah dengan Mai Shilong, ia juga menjadi incaran banyak tuan muda. Namun dibandingkan dengan Zhao Sueking, ia langsung merasa dirinya jauh lebih rendah. Zhao Sueking bukan hanya memiliki wajah seindah lukisan, tetapi juga kulit yang halus dan jernih. Yang terpenting adalah aura yang seolah berasal dari dunia lain, seperti peri yang tak tersentuh. Temperamen seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh pakaian atau perhiasan. Apa yang bisa dibuat lewat penyamaran seharusnya tidak mungkin terlihat senatural ini. Jiang Tian menjentikan jarinya di depan mata Han Yaner yang melongo dan tertawa. Hei, Han Yaner, lihat matamu, air liurmu hampir menetes. Jangan-jangan kamu tergoda oleh istriku. Tuan Jiang, Anda sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Siapa yang meneteskan air liur? Han Yaner segera menarik kembali pandangannya. Aku tidak menyalahkanmu, istriku adalah wanita tercantik di dunia. Bahkan wanita pun tidak bisa menahan diri untuk menyukainya. Jiang Tian tertawa. Wajah Han Yaner langsung memerah. Ia tiba-tiba teringat saat berada di kota Shenong. Demi menjatuhkan Mai Shilong, ia sengaja mendekati Jiang Tian dan mengatakan bahwa ia akan tidur bersamanya pada malam hari. Namun, ia justru didorong jatuh ke tanah oleh Jiang Tian. Saat itu,
Ia sangat penasaran mengapa Jiang Tian menolaknya. Tetapi sekarang ia merasa itu hal yang wajar. Jiang Tian memiliki istri secantik itu, bagaimana mungkin ia bisa menghargai wanita biasa yang biasa-biasa saja seperti dirinya? Master macam apa dia? Jelas-jelas hanya preman kecil. King Er menatap Jiang Tian dengan penuh tuduhan, seolah merasa Jiang Tian berbicara terlalu tidak terkendali. Lapar? Aku akan mencarikan sesuatu untukmu makan. Tangan Jiang Tian bergetar ringan, dan seketika beberapa manisan buah muncul. Semakin aku makan, semakin lapar. King Er mengambil manisan itu dan menggigitnya pelan, namun tetap memutar mata ke arah Jiang Tian. Benua Star sudah beres, kita sudah membersihkannya sepenuhnya. Aku sekarang sudah menjadi penasihat negara. Itu memang keputusan yang benar. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mengeluarkan rudal dan pesawat tempur? Hehe, selama aku di sini, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Zhao Sueking menepuk kepala Jiang Tian dan tertawa. Jiang Tian terdiam. Tubuh abadi Phoenix tanpa noda milikmu memang hebat. Tapi aku juga akan segera menjadi tubuh ilahi Gengjin, oke? Meskipun mereka tidak memahami percakapan antara keduanya, bahkan merasa itu sedikit konyol, Mai Shilong dan Han Yaner saling tersenyum. Keduanya merasakan perasaan hangat yang indah. Bagaimana harus mengatakannya? Mereka benar-benar pasangan bak dewa dan peri. Mereka tiba di Hotel Hilton dan masuk ke kamar tamu. Jiang Waner dengan cepat tertidur. Zhao Sueking berbaring di tempat tidur, meregangkan tubuhnya sambil tertawa. Di bandara tadi kamu bahkan menyuruh Mai dan Yaner segera punya bayi. Lalu kapan kita akan punya juga? Ini. Kamu tidak sedang terburu-buru, kan? Jiang Tian merasa aneh ketika teringat anak iblis kecil yang pernah memanggilnya kotoran. Ia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Meskipun kultivasi ganda terkadang bermanfaat untuk menembus beberapa hambatan, dalam hal King Er, ia tidak pernah memiliki pasangan dao maupun anak, sehingga sekarang terasa agak aneh. Baiklah, aku turun untuk minum anggur. King Er memutar mata ke arah Jiang Tian. Tadi Yaner mengajakku turun ke bar untuk minum. Kamu ikut? Aku tidak ikut. Aku tidak suka suasana seperti itu. Jiang Tian menggelengkan kepala. Mai Shilong dan Han Yaner hanya bersikap menjilat untuk mendekatkan hubungan. Memikirkannya saja sudah membuatnya bosan. Kalau begitu aku pergi sendiri, aku mau mabuk. Ini. Jiang Tian menggeleng tak berdaya, tetapi tidak menghentikannya. King Er selalu hidup dengan hati-hati dan terus memikul tekanan tak terlihat. Sekarang sudah waktunya baginya untuk bersantai. Jiang Tian tidak menyangka bahwa kedatangan King Er akan menimbulkan kegemparan sebesar itu. Bab 323. Menggali sudut kamar Tuan Jiang. Di lantai bawah, di bar dalam hotel. Sekelompok pengusaha kaya dan pejabat dari Zhonghai sedang minum anggur sambil menyantap ayam kelapa susu pedas untuk mengganjal perut. Mereka tidak terbiasa dengan makanan gratis yang disediakan di pesawat, jadi sekalian saja mencoba hidangan lokal sebagai santapan malam. Tanpa diragukan, Ye Haon masih menjadi pusat perhatian. Hanya saja, kali ini Mai Shilong dan Han Yaner duduk sangat jauh dari mereka, seolah ingin menjauh dari pusat keramaian. Su Jie memutar matanya dan mencibir. Bos Ye, ada apa dengan mereka? Suruh mereka datang ke sini dan bersulang juga. Saat kita kembali dan kawasan perdagangan bebas sudah berjalan, jangan izinkan bisnis mereka masuk. Apa yang kamu katakan? Itu bisnis ayahku, bukan milikku. Kalau mereka mau minum, ya minum saja. Ye Haon tersenyum dengan sikap murah hati. Pada saat itu, Yang Wenlun masuk. Ye Haon menyapanya dan berkata ringan, Yang Wenlun, kamu datang. Tuan muda Ye. Yang Wenlun membungkuk dengan hormat. Matanya tampak redup dan wajahnya penuh kelelahan, seolah akhir-akhir ini ia tidak tidur nyenyak. Ye Haon memberi isyarat agar ia duduk lalu menuangkan segelas anggur untuknya. Yang Wenlun segera menerimanya dengan kedua tangan dalam keadaan terkejut. Terima kasih, Tuan muda Ye. Untuk apa Anda mencariku? Ia tidak berani menyinggung Ye Haon, karena putra mahkota Zhonghai itu merupakan figur spiritual di kalangan pejabat generasi kedua dan para pewaris kaya generasi kedua. Ia bahkan termasuk tokoh papan atas di Tiongkok, terlebih lagi setelah baru-baru ini bertunangan dengan Cao Jingyi dari keluarga Cao. Ye Haon menyesap bir Tiger Brand dengan elegan lalu tertawa. Xiao Yang, bagaimana kerja samamu dengan keluarga Kuo? Kerja sama itu sudah hancur. Yang Wenlun meneguk seteguk bir dan menggeleng linglung. Begitu teringat saat Jiang Tian membantai keluarga Kuo secara langsung, ia merasa seolah mengalami mimpi buruk. Jantungnya bergetar,
dan bahkan sampai sekarang ia masih belum sepenuhnya pulih. Saat itu di rumah lelang, ia memang telah menghina dan memaki Jiang Tian. Bahkan, ia mengikuti perintah Kuo Changsheng dan bersekongkol memasang jebakan untuk membunuh Jiang Tian. Meskipun Jiang Tian tidak memperdulikannya saat itu, bagaimana mungkin ia melupakannya? Ia pasti akan mati. Oh, sudah hancur. Ye Haon tertegun sejenak, lalu tersenyum dan menghibur. Itu tidak mengherankan. Perusahaan pelayaran milik keluarga Kuo terkenal di seluruh dunia. Tentu standar kualitas mereka sangat tinggi. Teruslah berusaha. Tidak ada kesempatan lagi. Yang Wenlun mengangkat gelas anggurnya, tangannya gemetar hebat. Giginya terus berbenturan dengan gelas, mengeluarkan suara seperti rentetan tembakan senapan mesin. Kesempatan apa lagi? Sialan, keluarga Kuo sudah didorong ke jalan buntu. Tidak banyak orang yang masih hidup, dan semuanya sekarang telah menjadi milik Jiang Tian. Jangan terlalu putus asa. Ye Haon menghiburnya. Kuo Changsheng dari keluarga Kuo, sebelum datang ke Zhonghai aku sudah pernah menerimanya. Kami bahkan pernah satu mobil dan berbincang beberapa kata. Nanti aku akan membantumu memohon belas kasihan, lihat apakah masih ada peluang. Nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Oh, Kuo Changsheng itu. Benar-benar mencelakaiku. Ini benar-benar omong kosong. Yang Wenlun mengatupkan giginya dan bergumam linglung. Ia begitu ketakutan oleh Jiang Tian hingga selama 3 hari berturut-turut tidak bisa memejamkan mata. Jika bukan karena Kuo Changsheng, bagaimana mungkin ia menyinggung Jiang Tian? Ini benar-benar penipuan besar. Hati-hati, ini wilayah keluarga Kuo. Jika kata-kata itu sampai ke telinganya, bahkan aku pun tidak bisa melindungimu. Wajah Ye Haon langsung memucat, tubuhnya gemetar ketakutan, dan ia menatap Yang Wenlun dengan tajam. Yang Wenlun tidak berkata apa-apa. Setelah meneguk segelas bir, ia perlahan menjadi tenang. Aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan tentang seseorang, kata Ye Haon tiba-tiba. Oh, silakan. Dulu kamu kuliah di Universitas Farmasi Jinling, bukan? Apakah kamu mengenal seseorang bernama Jiang Tian? Ga? Jiang Tian. Baik, baik. Kamu duluan. Kita bicara nanti. Yang Wenlun begitu ketakutan hingga napasnya seolah terhenti. Seluruh tubuhnya gemetar, dan suaranya bergetar. Jiang Tian itu iblis. Terlalu mengerikan, terlalu brutal, terlalu kejam. Seperti yang diduga. Ye Haon tiba-tiba mendengus dingin, niat membunuhnya meningkat. Benar saja, ini bukan hal yang baik. Barusan, Ye Haon telah menanyai beberapa teman sekelas yang dikenalnya, dan mereka semua mengatakan bahwa pernikahan Zhao Sueking tidak terlalu bahagia. Dalam sekejap, keinginan Ye Haon untuk melindungi Zhao Sueking bangkit. Ia ingin menyelamatkan adik tingkat ini yang telah tenggelam dalam jurang penderitaan yang dalam. Tentu saja, sebagian besar karena ketidakrelaannya sendiri. Jika ia bisa memberinya kehidupan yang bahagia, maka kemungkinan besar ia akan. Sepertinya King Er tidak hidup bahagia. Wajah Su Jie juga dipenuhi simpati. Ia menunjuk ke kursi tempat Mei Shilong duduk dan berkata, Sueking baru saja turun dan terus minum sejak tadi. Dia sebelumnya tidak pernah minum alkohol. Pasti dia minum untuk melupakan kesedihannya. Yang Wenlun segera pergi. Ye Haon menghela napas, bangkit, lalu berjalan perlahan ke arah King Er. Tuan Ye datang. Silakan duduk. Mei Shilong berdiri dan menyerahkan kursinya kepada Ye Haon. Senior, tadi di sana terlalu ramai. Saya tidak menyadari Anda ada di sini. King Er menyapanya dengan sopan. Ia telah minum beberapa gelas anggur. Matanya tampak berkabut, wajahnya memerah seperti memakai perona, membuatnya terlihat semakin memikat. Melihat Ye Haon berjalan ke meja King Er, seorang pemuda tinggi, berotot, dan berwibawa bertanya, apa yang dilakukan Tuan Muda Ye di sana? Aku bahkan belum cukup minum. Namanya Su Youhang. Ia duduk seperti sebuah gunung kecil. Ujung kepalan tangannya sudah menebal dan dipenuhi kapalan, memancarkan aura tajam dan menakutkan. Ia adalah kepala instruktur polisi bersenjata Zhonghai sekaligus pejabat tinggi di wilayah penjagaan Zhonghai. Kali ini ia tidak menemani Ye Haon untuk berwisata, melainkan bertindak sebagai kepala keamanan bagi banyak pejabat tinggi dan pengusaha. Ia membawa 7 atau 8 bawahannya. Aku bertemu cinta lama. Mau menyalakan kembali api lama. Su Jie berkata sambil menyesap anggur merahnya. Ceka-ceka, gadis itu cukup bagus. Selera Tuan Muda Ye memang kelas 1. Su Youhang memperlihatkan giginya dan tertawa. Su Jie,
Bisakah kamu mengenalkan sesuatu yang lebih berkelas? Dia bukan bintang besar atau nona terkenal, hanya anak dari keluarga miskin. Dengan beberapa kata saja, bukankah Tuan Muda Ye bisa membuatnya langsung berlutut dan menjilat? Sama sekali tidak menantang. Seorang pemuda berkacamata berbingkai emas menggelengkan kepala ringan dengan senyum meremehkan. Namanya Wang Kuan, seorang partner di firma hukum papan atas yang menangani penasihat senior. Keluarganya berada di biro kehakiman, dan ia menghususkan diri dalam menangani berbagai urusan hukum terkait penawaran saham perdana, IPO. Makan ikan besar dan daging besar terus terlalu berminyak. Sesekali ganti selera juga. Belakangan ini Tuan Muda Ye sedang menikmati makanan ringan. Su Jie tertawa. Ia sama sekali tidak merasa bersalah terhadap Zhao Sueking, bahkan merasa telah melakukan kebaikan dengan membantu Ye Haon menjalin hubungan baik dengannya. Zhao Sueking jelas hanya berpura-pura kuat. Menikah dengan suami yang tidak berguna membuat hidupnya sengsara. Sekarang Ye Haon bersedia mendukungnya, seolah-olah ia adalah penyelamatnya. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah berbentuk hati. Di tengah kotak itu terdapat kalung berlian yang berkilau, lalu ia berkata, "King Er, ulang tahunmu akan segera tiba. Ini sebagai hadiah untukmu." "Senior, aku tidak bisa menerima hadiah semahal ini." Senyum di wajah King Er perlahan memudar. Ia merasa sangat tidak nyaman. "King Er, kamu tahu, selama bertahun-tahun ini aku selalu khawatir hidupmu tidak baik-baik saja." Mata Ye Haon sedikit berkaca-kaca, suaranya bergetar saat berkata, "Ada hal-hal yang sekali terlewat, tidak akan pernah bisa ditemukan kembali. Tetapi perasaan di hatiku tidak akan pernah berubah. Terimalah, King Er." Di samping, Mai Shilong dan Han Yaner tercengang, mereka hampir tidak berani mempercayainya. Sial, apa yang terjadi? Ye Haon sudah gila? Dia berani merebut wanita Tuan Jiang. "Aku hidup sangat baik, dan suamiku juga sangat baik kepadaku." Zhao Sueking mendorong kembali kalung berlian itu dan berkata dengan lembut namun tegas, "Aku tahu senior selalu memperlakukanku seperti adik perempuan. Kebaikan ini akan kuingat di hati dan aku sangat berterima kasih." Ye Haon sedikit tertegun. Kondisi keluarga Zhao Sueking biasa saja, dan kalung ini bernilai sekitar 3 hingga 4 juta. Namun tetap tidak bisa menggerakkan hatinya? Mungkin Zhao Sueking benar-benar takut pada suaminya yang suka menindas. Bagaimanapun karakternya memang lembut. Mungkin ia harus menambah sedikit dorongan lagi. Ia meletakkan satu set kunci di atas meja dan berkata dengan penuh perasaan, "Aku tidak menganggapmu sebagai saudara. Ini kunci sebuah villa di benua Star. Aku menghabiskan 100 juta untuk membelinya dan 10 juta lagi untuk renovasi. King Er, jika kamu bersedia menjadi belahan jiwaku, villa ini akan menjadi milikmu." Ekspresi King Er menjadi buruk dan ia mencibir. "Tuan Ye, apakah Anda menganggap saya seperti selebritas wanita itu? Saya rasa Anda mungkin tidak tahu kekayaan suami saya dan keluarga saya. Terus terang saja, tidak ada orang kaya di dunia ini yang layak mendapat dukungan dari saya, Zhao Sueking. Jika berbicara jujur, Jiang Tian saat ini memiliki aset puluhan miliar dolar, dan bahkan keluarga Zhao sendiri memiliki aset 2 hingga 3 miliar. Hanya sebuah villa senilai 100 juta, Jiang Tian cukup membuat beberapa artefak tingkat tinggi dan menjualnya selama 1 atau 2 hari saja sudah bisa membelinya. Bagaimana mungkin hal itu bisa menarik perhatian Zhao Sueking? Pada saat ini, Mai Shilong angkat bicara untuk menengahi, "Tuan Muda Ye, lupakan saja. Ada beberapa hal yang sebaiknya disimpan di dalam hati." Ia sebenarnya berniat baik, tetapi kata-kata itu terdengar sangat tidak enak di telinga Ye Haon. Ia mengerutkan kening dengan jijik dan berkata dengan nada meremehkan, "Memangnya kenapa? Apa yang bisa dilakukan suami tak berguna itu padaku? Jika dia berani datang, akan kuterbangkan dengan satu tamparan." "Tuan Muda Ye, mari kita bicara secara pribadi. Dengarkan apa yang ingin saya katakan." Han Yaner meraih lengan Ye Haon. Ye Haon tiba-tiba mengibaskan tangannya, membuat Han Yaner terhuyung, lalu berkata dengan kesal, "Kalian berdua pergi saja. Tidak lihat aku sedang bernostalgia dengan teman sekelasku? Tidak mengerti situasi? Jika kalian terus bicara omong kosong, akan kubuat kalian tidak bisa bertahan hidup di Zhonghai." Mai Shilong segera menopang Han Yaner, wajahnya tampak sedikit marah. Ye Haon berkuasa di Zhonghai. Meskipun di permukaan ia terlihat lembut dan berbudaya, sebenarnya ia sangat arogan dan tiranik. Sebenarnya Mai Shilong memang sedikit tidak menyukainya, tetapi ia tidak berdaya menghadapi latar belakang lawannya yang sangat kuat. Melihat pihak lain tidak tahu diri dan bahkan mengancamnya, ia pun tidak mau peduli lagi. Ia memandang Ye Haon dengan penuh simpati dan berkata, "Tuan Muda Ye,
kami sudah mengatakan semua yang bisa kami katakan. Jika Anda tetap ingin mencari kematian, kami tidak akan menghentikan Anda. Ia menarik Han Yaner ke samping lalu menelepon Jiang Tian. Bab 324, Pertarungan Besar. Ye Haon mengabaikannya dan menatap Zhao Sueking. King Er, kamu salah paham. Aku tidak memandangmu seperti penggemar biasa yang rakus itu. Aku hanya ingin memberi kita tempat untuk berdua, agar hidupmu menjadi lebih baik. Aku ingin kamu mempercayakan perasaanmu kepadaku. Ikutlah ke kamarku, kita bicara perlahan. Aku selalu merindukan kehidupan sekolah yang sederhana dan indah. Merindukan kesederhanaan masa lalu? Dari situ saja sudah terlihat betapa menyedihkannya hidupmu sekarang. Haha. Zhao Sueking berdiri. Tawaannya merdu seperti musik surgawi, tetapi ia sudah sangat marah. Perasaanku sepenuhnya milik suamiku. Untuk apa? Aku harus mempercayakannya pada orang biasa sepertimu. Jarang sekali melihat pria yang berhayal setinggi ini. Kemarahan ini bukan hanya berasal dari penghinaan Ye Haon terhadapnya, tetapi juga karena runtuhnya sosok indah yang pernah ia kagumi. Ya, di dalam hatinya, senior sempurna yang dahulu ia hormati, yang menginginkan kemurnian dan mampu melakukan apapun, telah sepenuhnya runtuh. Ia tidak menyangka pria itu akan menjadi begitu menjijikkan, begitu vulgar, begitu kotor dan hina. King Er, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tahu kamu menyembunyikan perasaanmu padaku. Ye Haon menghalangi pintu keluar bilik. Tolong minggir. King Er mengerutkan kening, sangat kesal. Bagaimana kalau aku tidak mau minggir? Kamu. King Er tidak percaya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa senior paling tampan di masa lalu, putra mahkota Zhonghai saat ini, ternyata telah berubah menjadi bajingan seperti ini. Apa bedanya Ye Haon saat ini dengan Li Pengtao yang dulu meneteskan air liur karena kecantikannya? Hanya saja, King Er sekarang sudah berbeda. Ia bukan lagi gadis lemah yang mudah ditindas, melainkan seorang kultivator yang sangat kuat, kecantikan tertinggi yang mampu menyapu bersih segala sesuatu di hadapannya. Aku beri kamu 3 detik untuk berpikir. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan bertindak. King Er berteriak. Apa yang kamu katakan? Ye Haon tertegun, lalu tiba-tiba marah dan berkata dengan suara serak. King Er, jika kamu hidup bahagia, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu. Tapi bagaimana kamu bisa menikah dengan sampah seperti Jiang Tian? Dia bahkan memukul orang dan berjudi dengan sembarangan. Bagaimana pria seperti itu pantas untukmu? Dan bagaimana dia bisa memberimu kebahagiaan? Namun pada detik berikutnya, King Er sudah menamparnya. Plak! Dengan suara keras, Ye Haon terlempar seperti orang-orangan sawah, menghantam 4 atau 5 meja hingga hancur. Semua orang terkejut, ekspresi mereka berubah saat menatap ke arah itu, terpaku dan tidak berani percaya pada apa yang baru saja terjadi. King Er menepuk tangannya dengan santai dan berkata dingin, tidak peduli apakah dia orang gila, playboy, atau bahkan iblis pembunuh, kamu tidak punya kualifikasi untuk membicarakannya. Semua orang tercengang. Pesona Tuan Muda Ye ternyata tidak berguna. Mulut Wang Quan terbuka bulat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kekuatan tangan ini agak menakutkan. Su Youhang juga terpana, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mengapa kamu memukulnya? Habis sudah, kali ini aku pasti akan dimarahi habis-habisan oleh Tuan Muda Ye dan ayahnya. Su Jie benar-benar panik, kulit kepalanya terasa mati rasa dan hatinya diliputi kecemasan. Siapa wanita ini? Begitu kejam. Yang Wenlun kebingungan, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua orang menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda, tetapi sebagian besar tampak tidak enak. Di satu sisi, mereka tidak menyangka pesona Ye Haon akan berujung membuatnya begitu murka hingga wajahnya pucat, dan gadis ini benar-benar berani bertindak. Di sisi lain, kekuatan King Er yang mengerikan juga membuat mereka terguncang. Mampu menerbangkan seseorang hanya dengan satu tamparan. Seberapa mengerikan kekuatan telapak tangannya? Apakah dia masih manusia? Ia hanyalah seorang wanita. Berani-beraninya memprovokasi istri Tuan Jiang. Haha. Hanya Han Yaner yang mengangkat bahu dengan nada puas dan berkata, pantas saja. Zhao Sueking berbalik dengan marah lalu berjalan menuju pintu keluar bar. Seolah merasakan niat membunuh yang mengerikan, beberapa orang yang menghalangi jalannya segera mundur, tidak berani menghentikannya. Tiba-tiba, ia berbalik dan menatap lurus ke arah Ye Haon. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi tentang dia, aku akan membunuhmu. Suaranya dingin, seperti jeritan pedang. Ceka, King Er ternyata sangat melindungiku. Ketika Jiang Tian,
yang berada di pintu masuk bar, melihat pemandangan ini, kelembutan yang besar muncul di hatinya, dan ia bahkan terlalu malas untuk masuk. Tuan Muda Ye, bagaimana keadaan Anda? Perlu ke rumah sakit. Baru setelah Zhao Sueking pergi, semua orang tersadar. Mereka segera maju menopang Ye Haon dan bertanya dengan cemas. Darah mengalir dari sudut mulut Ye Haon, gigi depannya mulai goyah. Namun King Er tadi menahan kekuatannya, jadi ia tidak mengalami cedera serius. Pada saat ini, rasa penghinaan yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa sakitnya. Ia tiba-tiba berdiri, mengibaskan tangannya, dan berteriak marah, "Han Yaner, di kamar mana dia tinggal bersama suaminya? Bicara!" Di suite presiden di lantai paling atas. Han Yaner tidak menyembunyikan apapun dan menjawab tanpa ekspresi. Seperti kata pepatah, mengantar Buddha sampai ke neraka. Karena Ye Haon ingin mati, biarkan saja ia mati dengan lebih tuntas. Tuan Muda Ye, jangan mempermasalahkan seorang wanita. Suaminya benar-benar bukan orang yang mudah dihadapi. Mai Shilong tidak ingin masalah membesar, jadi ia menasihati dengan senyum. Bagaimanapun juga, meskipun Tuan Jiang sangat kuat, ini tetap wilayah benua Star. Dan kali ini benua Star menerima kunjungan dengan standar tinggi. Kemungkinan besar mereka akan mengerahkan banyak aparat untuk mengendalikan Jiang Tian, yang akan sangat merepotkan. Mereka bukan apa-apa. Jika hari ini aku tidak membunuh pasangan selingkuh itu, aku akan memakai marganya. Ye Haon berteriak marah. Su Youhang, apakah kamu bodoh? Kenapa tadi tidak menghentikannya? Tuan Muda Ye, menurutku bukankah itu kekasih lamamu? Seperti pertengkaran pasangan saja, bertengkar di ujung ranjang lalu berdamai lagi. Aku benar-benar. Su Youhang tersenyum canggung dan berkata dengan gugup. Sudah, hentikan omong kosong. Ikut aku dan selesaikan mereka. Ye Haon bergegas naik ke atas dengan marah. Saudara-saudara, ke suite presiden di lantai paling atas. Tuan Muda Ye dipukul. Su Youhang mengeluarkan walkie-talkie dan memberi perintah. Jiang Tian baru saja masuk ke kamar dan mengobrol sebentar dengan King Er. Hingga akhirnya mengetahui siapa Ye Haon. Tiba-tiba, dengan suara keras, brak, pintu ditendang hingga terbuka. Di bawah pengawalan 7 atau 8 pengawal, Ye Haon, Su Youhang, Wang Quan, dan para tuan muda lainnya langsung masuk dengan langkah besar. Mereka seperti harimau yang mengintimidasi kelinci putih, memandang Jiang Tian dan istrinya dari atas dengan sikap merendahkan. Sementara itu, para orang kaya lainnya berdesakan di koridor luar pintu untuk menyemangati Ye Haon. Sekaligus ingin menyaksikan pemandangan menarik saat Ye Haon memperlakukan pasangan itu dengan kejam. Kamu berani menendang pintuku? Nyali yang besar. Jiang Tian menyesap anggur merahnya dan menatap dingin ketiga orang yang gegabah itu. Bocah, istrimu baru saja memukul Tuan Muda Ye. Berlututlah dan minta maaf, atau aku akan membuatmu menyesal, kata Wang Quan dengan marah. Kamu tahu siapa Tuan Muda Ye? Cucu Tuan Ye, putra wali kota Ye, kamu berani memukulnya. Su Youhang mengepalkan tinjunya dan memutar lehernya. Seketika, aura membunuh yang tak terbatas memancar keluar. Kamu harus tahu, rombongan kami adalah tamu penting benua Star. Baik wali kota Ye maupun Perdana Menteri memiliki hak bicara di sini. Jika kami menelepon, istrimu bisa dipenjara 8-10 tahun. Haha, kalau begitu coba saja. Jiang Tian tersenyum acuh tak acuh. Jiang Tian, benar? Playboy kecil dari Jinling berani menantang Tuan Muda Ye. Su Jie menyelangkan tangan di dada dan berkata dengan wajah penuh penghinaan. Begini saja, biarkan King Er pergi ke kamar Tuan Muda Ye, mengobrol baik-baik, dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Tuan Muda Ye bukan orang biasa dan berhati luas, kurasa dia tidak akan mempermasalahkan kalian. Jadi Jiang Tian berasal dari Jinling. Di samping, Han Yaner yang sudah lama memperhatikan Jiang Tian tiba-tiba terpikir sesuatu. Jangan-jangan dia Jiang dari Jinling yang legendaris itu. Ia tiba-tiba memikirkan kemungkinan itu, jantungnya berdebar karena takut. Su Jie. Wajah Zhao Sueking muram dan marah, pucat karena amarah. Jelas Ye Haon mengincarnya, dan mungkin semua ini didalangi oleh Su Jie. Su Youhang, Wang Quan, Ye Haon, kekuatan di belakang tiga keluarga ini cukup untuk menekan seluruh Zonghai, bahkan seluruh wilayah segitiga. Kamu hanya playboy tak berguna. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan mereka? Melihat pemandangan ini, banyak orang kaya memandang Jiang Tian dengan simpati sekaligus ejekan. Inilah kesedihan seorang yang lemah. Bahkan jika istrinya dilecehkan, ia tidak akan mampu melindunginya. Ia mungkin bahkan harus menyerahkannya untuk 1 malam.
Ye Haon mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Ia merokok tanpa berkata apa-apa, tetapi hatinya sangat puas. Apa yang akan dia lakukan? Atau kamu ingin melompat dan dipukuli oleh Su Youhang dan yang lainnya? Su Youhang bukan orang biasa. Dia dulu anggota pasukan drakonis dan sekarang memiliki tingkat kultivasi puncak tubuh besi. Ye Haon, benar? Menurutku kamu tidak lebih dari sampah. Di bawah tatapan rumit semua orang, Jiang Tian perlahan berdiri dan berkata, "Kamu berani menyentuh wanitaku? Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Biarkan aku yang melakukannya." King Er mengepalkan tinjunya. "Cih, omong kosong yang tak tahu malu. Kalian bahkan tidak tahu arti kematian. Tuan Muda Ye sudah memberi kalian kesempatan. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Wang Quan berkata dengan senyum licik. "Lupakan, biar aku saja yang memukul sampah ini agar tanganmu tidak kotor." Jiang Tian perlahan mengulurkan telapak tangannya yang putih seperti giok, menatap Wang Quan yang tersenyum bangga, lalu berkata dingin, "Aku harap setelah semua anggota tubuhmu patah, kamu masih bisa tersenyum secerah itu padaku." Belum selesai berbicara, Jiang Tian melangkah maju, meraih lengan Wang Quan, lalu memutarnya dengan ringan. Kerak! Lengannya patah seperti batang rami, membentuk sudut yang aneh, darah langsung mengalir keluar. "Apa?" Semua orang tercengang, menatap dengan mulut ternganga. Bahkan Ye Haon mundur selangkah karena terkejut. Ini Wang Quan. Di antara para tuan muda Zhonghai, pengaruh Wang Quan bisa masuk 10 besar. Terlebih lagi ia berasal dari kalangan hukum, dan anggota keluarganya memegang posisi penting di bidang keamanan publik. Orang biasa yang berani menyentuhnya bisa langsung dipenjara 8-10 tahun. Baru saat itu Wang Quan bereaksi, mengeluarkan jeritan serak. Ia terhuyung mundur, menabrak rak-rak anggur hingga roboh. Beberapa botol anggur merah jatuh ke lantai dan pecah. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat menatap Jiang Tian. Suaranya gemetar. Kau benar-benar berani memukulku." Perlu diketahui, Wang Quan telah berkuasa di Zhonghai selama bertahun-tahun. Ia bisa dikatakan sangat terkenal di seluruh wilayah segitiga panjang sungai. Banyak konglomerat dan tokoh besar harus menghindarinya sejauh mungkin. Bahkan ketika berhadapan dengan keluarga seni bela diri papan atas seperti keluarga Ye dari Zhe, tidak ada yang berani dengan mudah menyerangnya. Bab 325. Dia adalah Tuan Jiang dari Jinling. Namun, fakta bahwa Jiang Tian mematahkan salah satu lengannya tanpa sepatah kata pun membuatnya sama sekali tidak bisa mempercayainya. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Jiang Tian benar-benar menyerang Wang Quan dengan begitu kejam, hingga mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Su Youhang, yang berdiri membelakangi Jiang Tian, tiba-tiba mengecilkan pupil matanya. Gerakan Jiang Tian barusan terlalu sederhana dan langsung. Seolah-olah ia hanya memainkan lengan seseorang yang sudah patah. Kekuatan itu jelas melampaui orang biasa. Mungkinkah dia seorang kultivator bela diri? Su Youhang mulai curiga. Namun, ia masih belum sempat bereaksi. "Semut sepertimu berani tidak sopan padaku. Kamu benar-benar mencari kematian." Jiang Tian sudah melangkah maju lagi dan berkata dingin, "Sudah kubilang sebelumnya, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu. Baru 2 yang hampir selesai." Ia mencengkeram Wang Quan seperti elang menangkap anak ayam, lalu tangan kanannya kembali memutar. Kerak! Suara patahan tulang yang renyah terdengar lagi, membuat semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Lengan Wang Quan yang satunya kini terkulai seperti ular mati. Kau! Bagaimana bisa kamu sekejam ini?" Wajah Wang Quan kini dipenuhi ketakutan. Tatapannya kepada Jiang Tian sangat mengerikan, seolah sedang melihat iblis besar. Ia terhuyung lalu jatuh ke tanah, melolong dan berguling kesakitan. "Kakau orang gila? Bagaimana bisa bertindak sekejam itu?" Su Jie juga sangat terkejut. Ia menunjuk Jiang Tian dan berteriak, "Berhenti sekarang juga. Tahukah kamu siapa yang kamu pukul?" "Tentu saja aku tahu." Jiang Tian tidak berhenti, berjalan santai menuju Wang Quan. "Jangan mendekat. Berhenti. Ayahku Wang Tianhe, dan kakekku Wang Jiangping." Wang Quan menjerit menyedihkan, matanya hampir keluar karena ketakutan. Wajahnya sepucat kertas, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah. Ia bahkan curiga Jiang Tian akan langsung membunuhnya. "Maaf, aku belum pernah mendengarnya. Karena kamu berani memprovokasiku, kamu harus membayar harga ini." Jiang Tian berkata ringan. "Berhenti." Su Youhang meraung,
matanya hampir melotot karena marah. Namun Jiang Tian seolah tidak mendengar dan kembali menginjaknya. Kekuatan tendangannya sangat mengerikan, bahkan granit pun bisa hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, di tengah jeritan pilu dan suara tulang patah yang renyah, kaki bawah Wang Quan remuk. Tulangnya melengkung ke belakang dengan sudut yang mengerikan, tulang putih yang mengerikan menembus kulit dan terlihat jelas di luar. Terlebih lagi, itu jelas merupakan patah tulang hancur. Bahkan dewa pun akan sulit menyembuhkannya. Cukup. Melihat pemandangan itu, wajah Su Youhang memerah karena marah dan ia meraung. Kamu terlalu kejam. Apakah kamu ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di ranjang sakit? Benar. Jiang Tian seolah menganggapnya hal yang wajar dan berkata ringan. Begitu banyak ahli dari Zhonghai datang ke sini, termasuk kamu, mantan anggota pasukan pembasmi naga. Ketika kalian melakukan hal yang sama pada orang lain, kalian merasa itu benar. Kenapa saat giliran kalian tidak bisa menerimanya? Kamu tahu identitasku? Siapa kamu sebenarnya? Su Youhang terkejut. Pasukan Drakonis adalah kartu truf militer dan sering menjalankan misi tingkat sangat rahasia. Karena itu, identitas mereka dijaga ketat. Bahkan setelah Su Youhang pensiun lebih dari 3 tahun, selain kepala kedua dan komisaris politik, tidak ada orang lain yang memiliki otoritas untuk membuka catatannya. Namun siapa orang ini? Bagaimana mungkin ia mengetahui identitasnya? Aku sangat kecewa padamu. Pasukan Drakonis memiliki prajurit sepertimu, itu benar-benar aib bagi mereka. Jiang Tian bahkan malas memperhatikannya dan kembali menginjak betis Wang Quan. Berani sekali. Kali ini Su Youhang benar-benar tidak bisa tinggal diam. Ia bertanggung jawab atas keamanan selama kunjungan ini. Bisa dikatakan ia sudah melakukan kelalaian besar ketika Ye Haon dipukul dan Wang Quan dipatahkan kedua lengan serta kakinya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin ia masih bisa menahan diri? Boom! Ia menghentakkan kakinya ke lantai, dan lantai kayu murni itu mulai retak inci demi inci. Di tengah sepihan kayu yang berterbangan, ia menerjang seperti harimau turun gunung, menghantamkan tinjunya ke punggung Jiang Tian. Saat pukulan itu dilepaskan, suara dentuman sonik terdengar terus-menerus. Angin dingin menyapu sekeliling, membuat orang sulit bernapas. Banyak orang bahkan secara refleks menahan napas. Semua orang merasa wajah mereka seolah dipukul oleh angin. Rasanya sakit, bahkan seperti akan mati lemas. Siapa orang ini? Pukulan yang mengerikan. Tak terhitung orang berteriak dalam hati. Ye Haon, yang mengetahui asal-usul Su Youhang yang sebenarnya, justru menampilkan senyum kejam. Ini adalah pukulan dari pasukan Drakonis. Sekalipun Jiang Tian punya sedikit kemampuan, dia tetap orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan seorang profesional? Langkah kaki Jiang Tian tidak berhenti. Ia memang berniat mematahkan kaki terakhir Wang Quan. Baru setelah itu ia berbalik santai dan menampar wajah Su Youhang. Gerakannya tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Plak! Boom! Su Youhang terpental seperti bola bisbol, terbang lebih dari 10 meter. Ia menghantam keras dinding di belakang televisi, menghancurkan TV LCD hingga berkeping-keping tanpa sedikit pun melambat. Dinding itu retak inci demi inci sebelum akhirnya ia terperosok ke dalam lubang besar dan jatuh terduduk lemah di lantai. Serang bersama. Su Youhang meraung marah. Tangkap dia. 7 hingga 8 pengawal meraung, mengeluarkan tongkat mereka dan menghantam ke arah Jiang Tian dari segala arah. Sampah. Jiang Tian tertawa meremehkan dan melayangkan pukulan secara bersamaan. Bang! 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 Dalam sekejap, semua orang jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan bertarung. Kamu! Sebenarnya siapa kamu? Su Youhang bersandar pada dinding sambil memegangi dadanya. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para pengawal yang mereka bawa semuanya adalah ahli, bahkan 2 di antaranya memiliki tingkat kultivasi. Namun tetap saja mereka bukan tandingan Jiang Tian. Ye Haon benar-benar pantas disebut putra mahkota. Bahkan sampai saat ini, ia masih sangat tenang. Ia memberi isyarat kepada Su Jie untuk memanggil ambulans dan mengirim orang-orang yang terluka ke rumah sakit. Panggil polisi benua Star ke sini. Aku tidak percaya kita tidak bisa menangani orang gila ini. Seorang pengusaha kaya berkata dengan nada muram. Tunggu. Han Yaner membuka suara. Yaner, apa maksudmu? Kamu membela orang kampungan dari Jinling. Seorang tuan muda menatapnya dengan tidak puas dan berkata dingin. Jangan mempermalukan diri kalian. Han Yaner mengerutkan kening. Dengan kekuatan seperti ini,
bagaimana mungkin kalian tidak mengenal Jiang dari Jinling? Bukankah begitu, Tuan Jiang? Han Yaner menatap Jiang Tian dan tersenyum tipis. Apa? Dia Jiang dari Jinling. Banyak orang kaya yang hadir langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Zhonghai adalah salah satu kota teratas di Tiongkok, pusat keuangan dan kota ekonomi penting. Sekretaris kota seperti ini biasanya dapat masuk ke biro urusan pusat, sementara jumlah orang kaya di sana begitu banyak. Seperti ikan yang menyeberangi sungai. Dalam peringkat nasional, Zhonghai bahkan berada di posisi 5 besar. Di antara kota-kota besar dalam negeri, status Zhonghai sangat tinggi, hanya kalah dari Yanjing, bahkan mampu menekan kota Yang. Di mata banyak pejabat dan tuan muda, Jinling hanyalah kota kecil yang tidak layak disebut, sekadar ibu kota provinsi. Karena itu, meskipun Suzhou, Ze, dan Zhonghai sama-sama berada di wilayah delta Sungai Yangtze, mereka tidak terlalu memperhatikan perkembangan Jinling. Mereka hanya pernah mendengar bahwa seorang Tuan Jiang muncul dari Jinling, mengalahkan klan Nie dan 3 keluarga besar lainnya, serta mengangkat grup Raja Obat dan keluarga Jiang ke tingkat yang lebih tinggi. Apa? Kamu Jiang dari Jinling? Ye Haon juga tercengang, menatap Jiang Tian dengan tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya ia menyadari bahwa Jiang Tian yang ia anggap seperti semut ternyata adalah monster purba. Pada saat ini, ia akhirnya memahami beberapa hal yang sebelumnya membuatnya bingung. Misalnya, mengapa salep penumbuh otot yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari perusahaan kecil seperti Zhao Pharmaceutical Co., Ltd. Mengapa Zhao Pharmaceutical Co., Ltd. menerima pesanan sebesar itu, lalu berani menetapkan harga 1 miliar koin emas untuk membayar grup Raja Obat saat berbisnis? Ia sangat memahami bagaimana keluarga Jiang telah mengalahkan 3 keluarga besar di Jinling, bahkan Fang Zhanbo, sosok yang dianggap dewa di Hong Kong, pun dipukuli hingga tak berdaya. Adapun Jiang Tian, orang yang memulai dan mengendalikan seluruh pertarungan itu, tingkat kekuatannya sudah jauh melampaui Ye Haon. Itu aku. Lalu kenapa? Jiang Tian mengambil anggur merah di meja teh dan menyesapnya. Tidak heran dia mengabaikan kepercayaan diri Wang Quan dan yang lainnya. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menatap Jiang Tian dengan tidak percaya, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ini adalah orang yang menekan Jinling, menghancurkan klan Nie, keluarga Chen, dan keluarga San, seorang tiran yang menakutkan. Meskipun mereka berada di Zhonghai, mereka tetap pernah mendengar berbagai rumor tentang Tuan Jiang. Bahkan konon ia telah menaklukkan para Grandmaster seni bela diri di Jinling. Setiap rumor menggambarkannya sebagai kekuatan tak tertandingi di generasinya, memandang rendah semua lawan dan melahap segalanya dalam radius puluhan ribu li seperti harimau. Namun mereka tidak menyangka bahwa ia ternyata hanyalah seorang pemuda biasa, sama sekali tidak tampak seperti raksasa yang menekan Jinling. Tak heran ketika Mai Shilong dan Han Yaner bertemu dengannya di bandara, mereka bertindak seperti anjing setia yang berusaha menjilat dan mencari muka. Su Youhang dan beberapa tokoh Zhonghai memandang Jiang Tian dengan ketakutan. Ia benar-benar berani menantang Tuan Jiang dari Jinling, jelas ia tidak tahu hidup atau mati. Jika Jiang Tian tidak menahan diri, mereka mungkin sudah mati sejak tadi. Tidak heran Zhao Sueking begitu meremehkan Ye Haon. Ternyata suaminya begitu kuat. Grup Raja Obat miliknya tampaknya sudah bernilai ratusan miliar. Bagaimana mungkin Ye Haon bisa dibandingkan dengannya? Pada saat ini, tatapan Su Jie terhadap Zhao Sueking telah berubah. Rasa simpati yang angkuh dan penghinaan samar sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh kecemburuan mendalam dan keterkejutan luar biasa. Setidaknya dari segi kekayaan, Ye Haon yang hanya bernilai sekitar 10 miliar jelas bukan tandingan putra mahkota Jiang. Tuan Jiang, kali ini saya telah menyinggung Anda. Saya mohon maaf. Ye Haon menekan keterkejutan di dalam hatinya, menggenggam kedua tangannya dengan hormat dan berkata, "Saya khawatir kehidupan King Er tidak baik, sehingga saya menjadi terlalu cemas dan menimbulkan kesalahpahaman ini." Kesalahpahaman. Jiang Tian berteriak keras seperti petir, membuat semua orang yang hadir tertegun. Bahkan orang bodoh pun bisa memahami bahwa ini adalah bentuk kompromi. Ye Haon telah menundukkan kepala dan mengalah. Bab 326, Aku menunggumu datang menangkapku. Aku menunggumu datang menangkap mereka. Jiang Tian tersenyum saat menatapnya dengan nada main-main. Ye Haon, apakah ini kesalahpahaman atau bukan, kamu jauh lebih jelas dariku. Kamu sendiri yang paling tahu pikiran kotor apa yang kamu miliki. Wajah Ye Haon membeku sesaat. Amarah di dalam hatinya perlahan mengental, tetapi ia menyembunyikannya dengan sangat baik. Jiang Tian memegang gelas anggur merahnya dan berkata santai, "Ye Haon, aku penasaran apakah kamu sekarang menyesal telah memprovokasiku setelah semua orangmu tumbang."
Meskipun Ye Haon menderita kerugian, auranya sama sekali tidak melemah. Sebaliknya, ia tersenyum dingin dengan ekspresi licik. Jiang Tian, aku memang salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Namun, di dunia ini, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan. Sedikit uang saja sudah cukup untuk hidup. Aku akan memberitahumu dengan jelas. Sekarang kamu berada dalam bahaya. Oh, aku berbahaya? Aku bersedia mendengarkan penjelasannya. Jiang Tian menatapnya dengan penuh minat dan tertawa acuh tak acuh. Dalam keluarga Wang Quan, ayahnya adalah pendiri firma hukum Tongxin dan partner senior, Wang Tianhe, yang sangat terkenal di Zhonghai. Kakeknya, Wang Jiangping, telah pensiun dari jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Zhonghai, sekaligus hakim tingkat 2 dan anggota komite yudisial. Namun pengaruhnya masih ada. Di seluruh negeri, entah berapa banyak pengacara senior dan pejabat hukum yang berada di bawah pengaruhnya. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Zhonghai adalah kota tingkat pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan ketua pengadilan tinggi di sana sangat besar. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, tidak heran Wang Quan disebut sebagai salah satu dari 10 tuan muda Zhonghai. Oh, begitu? Menurutku dia hanya sampah. Wajah Jiang Tian tetap datar, memandang rendah sepenuhnya. Karena Cao Shixiong satu generasi dengannya, dan bahkan sekretaris Yu harus membantunya, apa arti keluarga Wang yang tidak seberapa? Tentu saja, keluarga Wang mungkin tidak layak masuk dalam pandangan Anda, tapi bagaimana dengan keluarga Su itu? Ye Haon tersenyum misterius. Keluarga Su? Keluarga Su yang mana? Banyak orang kaya menatap Su Youhang yang duduk di lantai dengan bingung. Bukankah dia dikirim oleh Dinas Keamanan untuk bertanggung jawab atas perlindungan? Mungkinkah dia memiliki latar belakang lain? Ye Haon melempar bom berat dan berkata dengan mencibir. Dia pernah bertugas di skuadron pembasmi naga di bawah staf umum tertinggi. Sekarang dia adalah wakil kapten tim khusus Silver Fox, berpangkat letnan kolonel sebelum usia 30 tahun. Senyumnya semakin lebar saat ia berkata dengan bangga. Ayahnya adalah orang nomor 2 di wilayah penjagaan Zhonghai, salah satu dari 5 besar di wilayah militer Jinling, Mayor Jenderal Su. Apa? Dia wakil kapten Silver Fox. Ayahnya ternyata Mayor Jenderal Su. Seluruh ruangan terguncang oleh kata-katanya. Bahkan Han Yaner dan Mai Shilong pun merasa gelisah. Mereka tidak menyangka latar belakang Su Youhang begitu besar, seorang letnan kolonel, dengan ayah berpangkat mayor jenderal. Dengan latar belakang seperti itu, sangat mungkin ia akan menjadi jenderal di masa depan. Tidak kusangka tuan muda Su begitu berpengaruh. Semua orang tampak kagum dan terdiam. Wajah Mai Shilong dan yang lainnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Kekuatan dan latar belakang Wang Quan serta Su Youhang terlalu besar. Bahkan dominasi Jiang Tian di Jinling pun belum tentu mampu menandingi mereka. Terlebih lagi, Ye Haon adalah dalang di balik semua ini. Dengan adanya Ye Haon, siapa yang berani melawannya? Keluarga Ye adalah salah satu keluarga teratas di Zhonghai. Ayahnya adalah wali kota dari kota yang langsung berada di bawah pemerintah pusat. Seseorang yang sangat mungkin masuk Dewan Pusat di masa depan. Ditambah lagi ada tokoh super besar Ye Oide yang mengawasi dari belakang. Bisa dikatakan, perbedaan antara keluarga Ye dan klan Ye seperti langit dan bumi. Bahkan keluarga Tang, Bai, dan Tie pun harus merunduk di hadapan mereka. Sementara itu, keluarga Jiang baru bangkit beberapa hari saja. Anggota inti mereka hanyalah Jiang Zixing, seorang pejabat tingkat menengah, terlalu jauh jaraknya. Saat ambulans tiba, semua orang menyingkir untuk memberi jalan. Petugas medis membawa Wang Quan dan beberapa orang lain yang terluka parah keluar. Ye Haon, apakah ini kartu asmu? Jiang Tian menatapnya dengan ejekan. Ia tetap tenang dan berkata perlahan, menurutmu ini sudah lebih dari cukup untuk diandalkan. Tapi di mataku, semua ini hanyalah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Ye Haon sedikit tertegun, lalu berkata dengan nada meremehkan. Jiang Tian, kamu benar-benar sombong. Tahukah kamu, jika ini terjadi di Tiongkok, kamu sudah ditangkap dan dipenjara. Bahkan keluargamu pun akan ikut terkena dampaknya. Kamu boleh mencobanya. Jiang Tian mencibir. Kamu pikir jika kamu tinggal di benua bintang dan tidak kembali, cara-cara itu tidak akan berguna terhadapmu. Ye Haon mengisap cerutu Tiongkok di tangannya, menarik napas dalam-dalam dengan puas, lalu berkata ringan. Tapi di benua bintang, kamu tetap tidak akan bisa bersembunyi. Ayahku memimpin delegasi bisnis untuk berkunjung ke benua bintang, dan wakil
Perdana Menteri serta Perdana Menteri menyambutnya secara langsung. Bahkan di benua bintang pun, kamu tetap akan dihukum. Jiang Tian menyesap anggur merahnya dan berkata acuh tak acuh. Baik, baik, baik. Aku akan menunggu kalian datang menangkapku. Lusa aku juga akan menemui Putri Senni. Setelah itu, Jiang Tian memandang semua orang di sekitarnya dan berkata dingin. Kalian semua sama saja. Semua orang tercengang, tidak percaya. Bisa dikatakan lebih dari setengah tokoh kaya dan tuan muda papan atas Songhai ikut dalam misi kali ini. Bukankah ucapan Jiang Tian berarti ia siap menjadi musuh seluruh kalangan atas Songhai? Ini terlalu sombong. Ada pepatah mengatakan 2 tinju tidak dapat melawan 4 tangan. Bahkan orang kuat pun tidak mampu menghadapi banyak lawan sekaligus. Apalagi menghadapi begitu banyak keluarga dan kekuatan besar, 1 gigitan dari masing-masing saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Jiang. Cepat pergi dari sini. Jiang Tian melangkah maju dan menampar wajah Ye Haon. Ye Haon hampir meledak karena marah. Wajahnya pucat saat ia melambaikan tangan, pergi. Lalu ia pergi dengan kesal. Sial, Tuan Jiang ini terlalu dominan. Beberapa tuan muda mengacungkan jempol dan memuji. Mereka khawatir Ye Haon akan mendengar, jadi tidak berani berbicara terlalu keras. Tetapi nada suara mereka jelas dipenuhi kekaguman dan kegembiraan. Banyak orang masih tidak mengerti bagaimana Jiang Tian mampu menekan seluruh Jinling. Tetapi kesombongan dan dominasinya barusan menunjukkan aura seorang raksasa yang benar-benar menakutkan. Ia mungkin bertindak gegabah dan belum tentu mampu menanggung badai yang akan datang. Namun, mampu membuat keluarga Ye, keluarga Wang, dan keluarga Su memandangnya sebagai musuh hidup dan mati sudah cukup untuk membuat siapapun bangga. Pencapaiannya memang luar biasa. Tapi dia terlalu ceroboh dan impulsif. Tidakkah dia tahu bahwa yang terlalu keras justru mudah patah? Su Jie menghela napas dengan ekspresi rumit. Ia menggeleng pelan, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Sebenarnya, Ye Haon memang mengincar Zhao Sueking, tetapi tidak sempat memperoleh keuntungan apapun. Saat itu, Jiang Tian sebenarnya cukup mengungkap identitasnya sebagai Jiang dari Jinling untuk membuat Ye Haon mundur. Namun Jiang Tian justru melukai Wang Quan dan Su Youhang dengan parah, sehingga menyinggung sekelompok besar tokoh Songhai. Itu sebenarnya tidak perlu. Siapa sangka, di mata Jiang Tian, menghadapi semut seperti ini bahkan tidak perlu repot memindahkannya. Cukup diinjak sampai mati. Aku penasaran bagaimana Tuan Jiang akan menghadapi badai dahsyat besok. Banyak orang menghela napas pelan. Yaner, kenapa kamu tertawa? Melihat Han Yaner menatap ponselnya dengan mata berbinar penuh kegembiraan, Mai Shilong menjadi cemas. Ia menariknya masuk ke kamar dan berkata dengan tergesa-gesa. Kali ini Tuan Jiang benar-benar dalam masalah. Bagaimana kalau kita cari kapal agar dia bisa diam-diam kembali ke Tiongkok? Baik Ye Qide maupun Perdana Menteri Benua Bintang Li Xianlong punya kekuasaan besar. Ia juga mengetahui betapa mengerikannya pengaruh Jiang Tian di Jinling bahkan di wilayah selatan pegunungan Lima Ling. Namun ini adalah Benua Bintang. Ini sepenuhnya wilayah kekuasaan keluarga Ye. Jiang Tian sama sekali tidak memiliki keuntungan apapun. Mungkinkah ia bisa melawan aparat keamanan Benua Bintang? Shilong, aku tadi tidak mengungkapkan kekuatan Jiang Tian yang sebenarnya. Han Yaner menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Keluarga Kuo sudah dihancurkan, bahkan Master Wang Zhongyan pun jatuh di tangan Tuan Jiang. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto yang sangat buram. Di dalam foto itu, Li Xianlong sedang memimpin sekelompok pejabat dan orang kaya untuk membungkuk hormat kepada Jiang Tian, yang duduk di atas tahta. Melihat Mai Shilong yang ketakutan, Han Yaner tersenyum licik dan berkata, Lihat, ini adalah upacara penobatan penasihat negara Benua Bintang. Tuan Jiang bukan hanya Grandmaster seni bela diri nomor 1, tetapi juga Tuan Jiang, penguasa Benua Bintang, kaisar tertinggi. Benarkah itu? Seni bela diri dan kultivasi bisa memiliki pengaruh sebesar itu. Mai Shilong masih tidak berani mempercayainya. Setelah semua orang pergi, Jiang Tian menyadari bahwa Jiang Waner di dalam suite masih tidur nyenyak, lalu tersenyum. Ia baru saja menggunakan jimat peredam suara, sehingga semua yang terjadi di luar tidak masuk ke dalam suite. Saat Jiang Tian hendak tidur, Zenni mengetuk pintu dan masuk. Ia menatap Zhao Sueking dengan terkejut dan bertanya, Tuan Jiang, apakah ini istri Anda? Ia benar-benar terkejut. Keluarga Hilton memiliki banyak bisnis di Tiongkok, dan ia telah melihat banyak bintang besar, tetapi belum pernah melihat wanita Tiongkok secantik ini. Ia seperti peri dari Lord of the Rings, penuh kelincahan dan aura spiritual.
Tidak heran Tuan Jiang begitu memanjakannya. Ya. Jiang Tian mengangguk dan memperkenalkan Zhao Suiking. Ini Hilton Zhenni, dari keluarga Hilton di Amerika Serikat. Dia juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset keluarga Kuo. Zhenni memberi salam kepada Nyonya Jiang. Zhenni melangkah maju dengan hormat dan membungkuk dalam-dalam. Nona Zhenni terlalu sopan, cepat bangun. King Er segera membantunya berdiri. Zhenni tersenyum. Tuan Jiang, biarkan saya membantu Anda pindah kamar. Apakah tadi terjadi perkelahian di sini? Baik, kita ganti saja. Jiang Tian mengangguk. Zhenni segera memerintahkan staf untuk membuka suite presiden lain di lantai paling atas. Memungkinkan Jiang Tian dan istrinya membawa Jiang Wan'er yang masih tertidur untuk beristirahat di sana. Setelah semuanya selesai, Zhenni mengerutkan kening, orang Tiongkok yang dipanggil Tuan Muda yaitu pergi mencari kakak perempuan saya, ingin mengusir Anda dari hotel. Haha, bocah itu. Jiang Tian tertawa sambil menggelengkan kepala, kurasa kakak perempuanmu akan segera menyelesaikan masalah ini. Dia akan dihancurkan. Bab 327. Berdampingan denganmu, menyaksikan sungai dan pegunungan bagaikan lukisan. Jangan khawatir. Anda adalah dermawan keluarga Hilton, tidak akan ada yang mengganggu Anda. Melihat waktu sudah larut, Zhenni berpamitan lalu keluar dari kamar. Setelah Zhenni pergi, ruangan menjadi sunyi. King Er menarik Jiang Tian dan berkata dengan nada meminta maaf. Jiang Tian, aku benar-benar minta maaf. Apakah aku telah merepotkanmu? Kenapa harus begitu? Jiang Tian tersenyum sambil memeluk pinggang ramping istrinya. Dulu saat kuliah, aku sangat berterima kasih dan mengagumi Ye Haon, tapi aku berjanji padamu, aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. King Er menjawab dengan sedikit gugup. King Er, yang bisa kukatakan hanyalah aku sangat menyesal. Jiang Tian menatap matanya dalam-dalam dan berkata, saat itu kamu sendirian dan tak berdaya, tapi aku tidak muncul lebih awal untuk melindungimu, membantumu. Ini mungkin juga alasan mengapa ia memberi kelonggaran kepada Ye Haon. Bagaimanapun, Ye Haon pernah membantu King Er sebelumnya. Demi King Er, Jiang Tian tidak langsung membunuhnya, melainkan berharap ia sadar dan mundur. Namun jika ia berani bertindak gegabah lagi, Jiang Tian pasti akan membunuhnya. Alasan kamu muncul lebih awal juga untuk memukul dan memarahiku karena menindasku. Zhao Suiking memutar matanya, tetapi sudut matanya dipenuhi kasih sayang. Kata-kata Jiang Tian sangat sederhana, tetapi Zhao Suiking benar-benar dapat merasakan penyesalan mendalam dan perasaan tulus yang dimilikinya. Hatinya terasa hangat dan manis. Batuk, batuk. Jiang Tian terbatuk 2 kali untuk menutupi rasa canggungnya. King Er kembali mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata dengan wajah polos. Tapi sekarang tingkat kultivasiku lebih kuat darimu. Kalau kamu berani menindasku lagi, lihat saja apakah aku tidak memukulmu sampai semua gigimu rontok. Jiang Tian terdiam. Itu memang benar. Baik, aku tahu kamu sudah menjadi lebih kuat sekarang. Lagi pula, tingkat kultivasiku juga diwariskan oleh Tuan Jiang. King Er menepuk kepala Jiang Tian. Matanya yang indah berkilau penuh perasaan, ekspresinya lembut dan penuh kasih. Jiang Tian tidak berkata apa-apa, merasa gadis ini sedang menjebaknya. Tidakkah kamu merasa seperti terperangkap dalam lubang yang kamu gali sendiri? Dengan istri seperti ini, kamu tidak berani lagi mencari bunga di luar, bukan? Benar saja, Zhao Suiking tersenyum licik. Kamrat Zhao, jangan terlalu sombong. Aku sudah menemukan rhododendron, dan aku akan segera membangun kembali tubuhku dan menjadi itu, salah satu dari 12 tubuh abadi. Jiang Tian tertawa. Apa? Kamu benar-benar bisa membangun kembali tubuhmu? Wajah Zhao Suiking dipenuhi kegembiraan saat ia menarik Jiang Tian dan bertanya penuh minat. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Suiking tiba-tiba menghela napas. Aku benar-benar tidak menyangka Ye Haon akan berubah menjadi orang seperti itu. Apakah idolamu terasa hancur ketika sosok sempurna itu runtuh? Jiang Tian dapat memahami suasana hati King Er yang murung. Perasaan seperti ini tidak ada hubungannya dengan cinta romantis. Namun siapa yang tidak ingin melihat kembali gadis berbaju putih dari masa muda yang murni itu? Mereka berharap setelah bertahun-tahun, ketika bertemu lagi, ia masih tetap cantik dan suci seperti dulu. Kebanyakan orang memiliki harapan. Semoga engkau pergi setengah hidup, lalu kembali tetap sebagai remaja. Namun masa muda tidak akan pernah kembali. Seseorang tidak akan menjadi remaja lagi. Seringkali, idol atau dewi masa lalu tidak mampu menahan tebasan kejam waktu. Mereka menjadi licin, duniawi, bahkan kotor,
seperti Mu Yungying yang pernah ia temui. Suamiku adalah satu-satunya idol di hatiku, dan kamu tidak akan pernah runtuh. King Er menggenggam tangan Jiang Tian, berjalan ke jendela bersamanya, memandang lampu-lampu rumah di kejauhan, lalu tersenyum. Boom! Di luar jendela, kembang api meluncur dari kedua sisi Selat Malaka, mekar dengan kemegahan yang memukau. Tahun baru. Jiang Tian kembali menggenggam erat tangan kecil King Er. Ia membuka jendela agar dapat melihat semuanya dengan lebih jelas. Ia tidak menyangka bahwa pada malam tahun baru, di negeri asing, ia bisa menyaksikan kembang api bersama istri tercintanya. Hal itu membuatnya merasa bahagia dan damai. Angin sepau-sepau bertiup, mengangkat rambut sang istri tercinta yang terurai jatuh seperti air terjun. Bang! 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 Rentetan kembang api bermekaran, cahaya berkilau menyinari wajah King Er yang sangat halus, membuat garis-garis wajahnya tampak semakin lembut dan indah hingga mampu mengguncang jiwa. Aku bersedia berdiri berdampingan denganmu, menyaksikan dunia menjadi seperti lukisan, bahkan jika harus menjadi musuh seluruh dunia. Jejak tekad muncul di wajah King Er, tetapi matanya memancarkan kebahagiaan dan kepuasan saat ia bergumam pelan. Di bawah gemerlap kembang api, Hotel Hilton yang menghadap Selat Malaka tampak menonjol seperti bangau di antara kawanan ayam. Di suite presiden lantai paling atas, sepasang pria dan wanita memandang dunia melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit. Mereka bersandar erat satu sama lain, seindah puisi atau lukisan. Saya Nona Pai Ruisi, perwakilan bisnis Songhai dari Tiongkok di benua Star kali ini, ketua delegasi, Ye Haon. Setelah Wang Quan dan Su Youhang dikirim ke rumah sakit, Ye Haon segera menuju kantor Pai Ruisi Sierdun. Ia menyerahkan kartu namanya, menyilangkan kaki, duduk santai, lalu berkata sambil tersenyum, "Ketika Nona Pai Ruisi membuka cabang di Songhai, Anda mengundang saya 3 kali untuk hadir. Anda pasti masih ingat saya, bukan?" Meskipun Pai Ruisi adalah kecantikan kelas dunia, Ye Haon tetap dikenal sebagai putra mahkota Songhai. Terlebih lagi, Hilton memiliki 5 cabang di Songhai. Bagaimana mungkin mereka tidak menghormati orang sepertinya? Maaf, saya benar-benar tidak ingat Anda. Pai Ruisi dengan santai melempar kartu nama itu ke tempat sampah dan mengejek. Gah? Ye Haon langsung mengalami pukulan telak, ekspresinya sangat canggung. Mungkinkah statusnya sebagai putra mahkota Songhai sama sekali tidak berarti di hadapan Pai Ruisi? Kalaupun tidak berpengaruh, seharusnya kartu nama itu tidak perlu dilempar ke tempat sampah, bukan? Bukankah ini terlalu merendahkannya? Kemana perginya etika bisnis dasar? Pai Ruisi meregangkan tubuhnya, lalu berkata dengan tidak sabar. Tuan Ye, apa yang ingin Anda katakan? Cepat katakan. Saya benar-benar lelah dan ingin beristirahat. Barusan di bar lantai bawah, saya dipukuli oleh tamu di hotel Anda. 2 teman saya juga terluka. Ye Haon berkata dengan wajah muram, Hotel Hilton adalah jaringan hotel mewah terbaik di dunia, tetapi bahkan tidak bisa menjamin keselamatan tamu. Saya sangat kecewa. Selain itu, saya adalah pengguna kartu emas di hotel Anda. Setiap kali bepergian, saya selalu menginap di sini. Saya menghabiskan lebih dari $1 juta setiap tahun. Benarkah ada hal seperti itu? Terlalu barbar dan tidak masuk akal. Saya akan meminta staf untuk menyelidikinya. Pai Ruisi sebenarnya sudah mengetahui semuanya, tetapi tetap mengangkat telepon dan berpura-pura akan memeriksa situasi. Ye Haon menyalakan rokok dan menonton dari samping, merasa sangat puas. Jiang Tian, kamu hanya orang kampungan kaya dari Jinling. Lalu kenapa kalau kamu punya uang? Aku terbang ke seluruh 5 benua, aku pengguna kartu emas Hilton. Hanya dengan satu kata dariku, kamu pasti akan diusir dari Hotel Hilton. Saya sudah memahami situasinya. Apa permintaan Tuan Ye? Pai Ruisi meletakkan telepon antik bertatahkan giok dan gading, lalu menatapnya dengan mata indah yang berkilau sambil bertanya lembut. Usir dia untukku, dan masukkan ke daftar hitam Hotel Hilton. Selain itu, pihak hotel harus bersaksi untukku. Ye Haon mengira Pai Ruisi kini sudah mengetahui identitasnya, sehingga ia kembali bersikap arogan, memancarkan aura putra mahkota Songhai. Tuan Ye, menurut para saksi, Andalah yang terlebih dahulu melecehkan Nona Zhao. Kemudian Anda mendobrak pintunya dan melanggar wilayah pribadinya. Wajah tegas Pai Ruisi tiba-tiba diselimuti dingin. Ia menepuk meja dan mencibir. Anda sudah diduga melakukan tindak pidana. Sekarang saya meminta Anda dan delegasi Anda keluar dari Hotel Hilton. Apa yang Anda katakan? Saya pelanggan kartu emas hotel Anda, dan kami datang sebagai delegasi resmi Songhai.
Bagaimana mungkin Anda memperlakukan tamu terhormat seperti ini? Menghadapi perubahan sikap Pai Ruisi yang mendadak, Ye Haon tidak percaya. Tamu terhormat apanya? Pai Ruisi langsung memaki dengan kasar. Pengawal, usir mereka semua. Tanpa berkata lebih banyak, Pai Ruisi menepuk meja dan berteriak. Tuan, silakan keluar. Dua pengawal kulit hitam bertubuh tinggi dan kekar seperti menara langsung masuk dari luar dan menyeret Ye Haon keluar. Ye Haon merasa sangat terhina. Meskipun ia memiliki pengaruh di benua Star dan bisa bertindak sesuka hati di Zonghai, pihak lain justru memperlakukannya seperti ini. Ia meronta sia-sia sambil menunjuk Pai Ruisi dan berteriak. Pai Ruisi, sebaiknya kamu jangan pernah datang ke Zonghai lagi, atau aku tidak akan melepaskanmu. Tuan, jaga ucapan dan tindakan Anda. Anda sudah diduga melakukan ancaman, bentak salah satu pengawal dengan wajah dingin. Sial, aku hanya mengancamnya. Ye Haon begitu marah hingga kepalanya terasa berputar. Sebagai pengawal Pai Ruisi, pria kulit hitam itu juga sosok yang kejam. Jika ia tidak bisa menghadapi ahli seni bela diri yang diundang keluarga Kuo, apakah ia tidak mampu menangani seorang tuan muda playboy dari Zonghai? Bang! Satu pukulan menghantam hidung Ye Haon, membuat hidungnya bengkok. Darah menyembur keluar saat ia terjatuh telentang ke lantai. Kalian tidak boleh memukul tuan muda Ye. Kalian melanggar hukum. Su Jie berlari mendekat dan melihat pemandangan mengerikan itu. Wajahnya pucat karena shock saat berteriak keras. Aku sudah bilang, kamu tidak boleh mengancam Nona Pai Ruisi. Pengawal kulit hitam itu bahkan tidak melirik Su Jie, lalu menendang Ye Haon tepat di dahi. Kepala Ye Haon kembali membentur dinding, darah muncrat keluar. Ia merasa pusing, dunia berputar, seolah puluhan ribu lebah berdengung di telinganya tanpa henti. Keluar! Pengawal itu menendang kepalanya lagi, membuat Ye Haon menjerit kesakitan. Apa? Su Jie mundur ketakutan. Wajahnya pucat pasi, hampir mengompol. Ia terbiasa bertarung di dunia bisnis dan perang kata-kata. Mengakali orang lain bukan masalah, tetapi kapan ia pernah melihat situasi kekerasan sekejam ini? Pergi dari sini. Bang! Pria kulit hitam bertubuh kekar itu kembali menendang perut Ye Haon. Ia langsung membungkuk kesakitan seperti udang. Mulutnya terbuka, memuntahkan semua makanan benua Star yang dimakannya malam itu. Tuan muda Ye, jangan takut. Aku akan memanggil para pengawal. Berapa nomor polisi di benua Star? Su Jie gemetar saat meraba-raba ponselnya. Tangannya bergetar hebat hingga ponsel itu terjatuh ke lantai. Sialnya, ponsel itu justru jatuh tepat di depan prajurit kulit hitam tersebut. Ia begitu ketakutan hingga tidak berani mengambilnya. Su Jie, bantu aku berjalan. Cepat bantu aku pergi. Ye Haon berusaha berdiri sambil berpegangan pada dinding, mencoba menjauh. Saat ini, ia benar-benar takut. Ia khawatir jika tinggal di sini beberapa menit lagi, ia akan dipukuli sampai mati oleh iblis hitam yang mengerikan itu. Su Jie akhirnya mengambil ponselnya dan menopang Ye Haon keluar dari hotel. Bang! Bang! Dua suara keras terdengar, tas mereka berdua dilempar keluar melalui pintu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.